Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 22073021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pra UTS statistik dengan dosen pengampu Bu Milana PhD. Jadi langsung saja untuk soal pertama, diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan 2 digit terakhir NIM. Nah, di sini NIM saya sendiri itu 22073021. Digit pertama saya itu angka 2 dan digit terakhir 221. Jadi di sini saya mengambil data sebanyak 221. Nah, di sini bisa dilihat 221 data. Selanjutnya di sini yang kedua, jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Nah, di sini XI-nya itu sudah saya urutkan, bisa dilihat di sini dengan data terkecil 300 dan data terbesarnya itu 500. Nah, untuk mencari meannya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Average lalu diblokkan keseluruhan data yang di XI ini. Selanjutnya maka akan didapatkan hasil 404,87. Selanjutnya untuk median, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan median. Lalu kita blokkan data yang di sini, bisa dilihat di sini ya. Lalu kita tekan enter dan dapatkan hasil 410. Lalu di sini kita modus. Untuk mencari modus itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan mode, lalu kita blokkan keseluruhan data dan didapatkan hasil 410. Nah, di sini yang ketiga, gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, di sini sebelum kita membuat stem and leaf plotnya, kita membuat nilai maksimal dan minimalnya. Untuk nilai maksimalnya itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan max, lalu kita blok keseluruhan data yang di sini dan kita tekan enter. Lalu muncullah angka 500. Begitu juga dengan min. Nah, min ini bisa kita masukkan rumus sama dengan min. Lalu kita blokkan keseluruhan data. Dan kita enter. Itu didapatkan hasil 300. Nah, untuk membuat stemnya itu, di sini kita mengambil 2 digit pertama yang minimal. Nah, di sini ada 300, 2 digit pertamanya itu ada 30. Dan untuk maksimalnya itu 500. 2 digit pertamanya itu ada 50. Jadi, di sini kita buat stemnya itu dari angka minimal 30 sampai dengan 50. 30 sampai dengan 50. Nah, selanjutnya untuk leaf. Nah, untuk leaf ini gampang sekali caranya. Leaf ini kita lihat yang di sini ya. Nah, misal ini 30. Nah, sampai 30 ini ada kosong. Jadi kita buat di sini kosong. Lalu di sini ada 1, di sini ada 301. Lalu di sini ada 1 lagi 301. Dan di sini ada 1 lagi. Di sini 301, di sini ada 2.
302. Di sini ada 3, 303. Lalu di sini ada 304. Di sini kita taruh 4, dan di sini ada 305 sebanyak 5 kali. Jadi di sini 5-nya ini kita buatkan sebanyak 5 kali ke kanan ya. Lalu di sini ada 6 sebanyak 2 kali. Kalau kita lihat di sini ada 306 sebanyak 2 kali. Lalu di sini ada 307. Nah, di sini 307 dan 309. Nah, 309. Dan begitu seterusnya sampai 31 sampai 50. Dibaca dari samping ini menurut data yang ada di sini. Selanjutnya setelah dibuat liftnya, kita buat kon. Jadi kita jumlahkan. Untuk yang 30 ini ada totalnya di sini ada 13. Di sini bisa kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Begitu juga seterusnya. Setelah dijumlahkan, maka kita bisa memasukkan rumus sum. Sum lalu di blok ini keseluruhan data dan ditekan enter, maka didapatkan hasil 221. Jadi ini sesuai dengan data yang kita ambil, yaitu sebanyak 221, yang mana 2 digit pertama NIM dan 1 digit pertama NIM dan 2 digit terakhir NIM. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Nah, ini nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu yang pertama kita mencari range-nya. Untuk range-nya ini kita bisa memasukkan rumus sama dengan max, lalu di blok data XI ini, lalu dikurang min, dan di blok lagi keseluruhan data XI, lalu ditekan enter, maka didapatkan hasil 200. Selanjutnya untuk variance. Untuk variance kita bisa memasukkan rumus sama dengan var titik p. Lalu setelah itu diblokkan keseluruhan data dan ditekan enter. Untuk variance-nya ini didapatkan hasil 343.446,732. Lalu selanjutnya untuk standar deviasinya. Standar deviasi kita bisa memasukkan rumus sama dengan stdef, lalu kita blokkan keseluruhan data yang ada di XI dan kita tekan enter. Nah, untuk standar deviasinya itu kita dapatkan 58,70. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Nah, sebelum itu di sini untuk membuat XI kurang X bar-nya. Nah, jadi untuk membuat XI kurang X bar-nya itu yang pertama kita memasukkan sama dengan, kita klik sama dengan, lalu kita masukkan yang ini C2 ini. Nah, yang XI pertama, lalu kita kurangkan dengan ini X bar-nya. Nah, nilai X bar-nya ini atau sama dengan nilai mean. Ya, setelah itu kita bisa memberikan tanda dolar agar ketika ditarik ke bawah ini dia akan tetap. Nah, jadi akan didapatkan nilai XI kurang X bar-nya. Nah, sampai ke bawah nih. Untuk di hasil akhirnya itu 95
koma 12. Nah, untuk mencari xi kurang x bar kuadrat, kita bisa menggunakan rumus sama dengan di dua ini. Ya, yang dari sini kita klik sama dengan, terus kita ambil data yang di sini, lalu kita akarkan dan kita pangkat 2. Nah, kita akarkan, kita pangkat 2, dan didapatkan hasil nih 10.999,36. Lalu untuk begitu juga seterusnya, kita bisa menarikkan ke bawah ke sini ya. Dan untuk hasil akhirnya itu didapatkan 9048,228. Nah, itu untuk perhitungan variansnya. Lanjut, di sini kita masuk ke soal nomor 5. Buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu yang pertama jumlah kelas, yang kedua interval. Nah, di sini nomor 5-nya ini untuk jumlah kelasnya ini kita memasukkan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log jumlah data. Nah, jumlah data saya di sini ialah 221. Nah, lalu didapatkan hasil 8,78. Di sini kita bisa genapkan menjadi 9. Lanjut, untuk intervalnya itu kita bisa membagi antara nilai range dengan nilai jumlah kelas. Jadi 200 dibagi 9 didapatkan hasil 22,22. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ya, nilai range dibagi nilai jumlah kelas didapatkan hasil 22,22. Nah, lanjut. Di sini kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensinya. Di sini kita yang pertama bisa membuat kelas dulu. Jumlah kelasnya ada 9 ya, ini ada 9. Lalu di sini kita bisa masukkan interval, titik tengah, frekuensi, persen, lalu persen kumulatif. Nah, yang pertama-tama itu kita masukkan nilai minimal. Nilai minimalnya itu adalah 300. Lalu ditambah dengan 22,22. Jadi didapatkan hasil 322,22. Begitu juga selanjutnya. 322,22 ini diturunkan lalu ditambahkan dengan nilai interval tadi 22,22, maka didapatkan hasil 344,44. Nah, sampai yang ke-9 ini didapatkan 500, hasilnya 500. Dan itu sesuai dengan jumlah banyak data 500. Lalu untuk mencari titik tengahnya itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan 300 ditambah 322,22 ini, lalu ditutup kurung dan dibagi 2, maka didapatkan hasil 311,11. Begitu juga sampai seterusnya. Nah, untuk frekuensi di sini kita bisa memasukkan rumus sama dengan conif. Nah, jadi yang pertama kita masukkan rumus conif, lalu kita blok keseluruhan data. Nah, setelah kita blok keseluruhan data, kita koma, lalu kita masukkan kriterianya. Kriterianya itu di sini kita lihat 323 sampai kurang dari 344. Nah, maka didapatkan hasil 24.
Begitu juga seterusnya. Jadi count if lebih besar sama dengan dari 322,22, lalu di koma, lalu dimasukin kriterianya lagi, lalu dibuat lebih kecil dari 344,44, dapatkan hasil 24. Begitu juga seterusnya. Dan di sini sampai didapatkan hasil, disumkan lalu didapatkan hasil 221, dan ini sudah sesuai dengan total jumlah data. Masuk ke persen. Nah, persen ini untuk persen ini kita masukkan rumus sama dengan buka kurung jumlah dibagi frekuensi pertama, tutup kurung, terus dikali 100, maka dapatkan hasil 12,66. Begitu juga dengan sampai rumus seterusnya, sampai dia didapatkan hasil 100. Nah, kita bisa jumlahkan sum ya, lalu masukkan rumus ini, didapat hasil 100. Untuk persen kumulatifnya itu, pertama kita bisa memasukkan rumus yang sama dengan yang nilai dari samping ini ya, lalu kita masukkan rumus lagi yang ini sama dengan nilai M26 ditambah N25. Nah, hasilnya itu 23,52. Begitu juga yang di bawah ini, dimasukkan rumus sama dengan M27 ditambah N26. Nah, dapatkan hasil 30,7. Begitu juga seterusnya sampai di sininya 100. Nah, untuk cara bacanya itu, contoh di sini 300 dan di sini ada 322,22. Jadi dibaca besar sama dengan 300 dan kecil dari 322,22. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6, plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Nah, nomor 6 ini histogramnya. Untuk membuat histogram, pertama kita bisa memblokkan ini, tabel ini, frekuensi ini ya. Nah, setelah diblok baru dimasukkan insert, dan bisa ditambahkan ini. Untuk menambahkan teks frekuensi dan titik tengah interval ini, kita bisa mengaktifkan ini, akses title. Nah, ini untuk histogramnya. Yang mana yang bawah ini titik tengah interval, lalu yang di samping ini frekuensinya, sesuai dengan yang di sini. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7, pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di selang kepercayaan 95%, yang pertama kita bisa buat ini, kolom rata-rata, standar deviasi, confidence interval, lalu lower, lalu upper. Untuk rata-rata ini kita bisa memasukkan rumus sama dengan average, lalu diblok keseluruhan data. Nah, dapatkan hasil 404,87. Untuk standar deviasinya ini kita bisa ngambil dari ini tadi. Nah, nilai ini tadi. Nah, dari G13 nih, 58,70. Nah, kita masukin ke sini. Lalu untuk confidence intervalnya itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan
confidence titik norm, lalu buka kurung. Nah, untuk kita memasukkan alfanya itu 0,05, lalu kita masukkan standar deviasinya yang di sini 58,70. Nah, setelah itu kita masukkan size-nya ini ukurannya itu keseluruhan data itu 221, dan didapatkan hasil untuk confidence-nya itu 7,74. Lalu untuk lower itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan yang rata-rata dikurang dengan confidence interval. Jadi H61 dikurang J61. Nah, dapatkan lowernya itu 397,13 dan seterusnya. Lalu untuk uppernya itu kita bisa memasukkan rumus sama dengan rata-rata ditambah confidence interval. Nah, dapatkan hasil 412,61. Untuk selang kepercayaan 95%-nya didapatkan, yaitu batas bawahnya itu 397,13 dan batas atasnya itu 412,61. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian dari video saya pada hari ini. Maaf jika ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.